Selamat datang pecinta kaktus di channel Maispati Kaktus. Video kali ini saya akan sharing informasi mengenai kaktus yang ada di depan saya. Ini adalah kaktus Obreggenia denegri. Sebelum saya mulai video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video saya. Ikuti video ini sampai selesai. Pecinta kaktus akan mendapatkan informasi yang lebih atau detail mengenai kaktus yang ada di depan saya. Ini adalah Obreggenia denegri, nama latinnya, atau orang juga sering menyebut Areocarpus denegri. Kaktus ini cukup langka karena masuk dalam CITES Appendix 1, Appendix nomor 1. Jadi di Indonesia sendiri kaktus ini cukup langka dan cukup mahal. Dan habitat asli dari kaktus ini itu ada di Meksiko sana ya. Datang ke Indonesia sudah cukup lama dan dengan import dari biji atau dari tanaman langsung atau yang sudah dikultivar di luar negeri. Obreggenia denegri ini adalah kaktus yang cukup langka dan cukup digemari oleh para kolektor, makanya harganya juga mahal, termasuk kaktus batu, orang menyebutnya itu kaktus batu, dan dia juga memiliki akar yang tunggang di bawahnya. Dan ciri utamanya, kaktusnya bentuknya cukup unik juga. Ciri utamanya dia ada semacam daun-daunnya yang mengitari tubuhnya, dan di atasnya itu ada semacam bulu-bulu halus di tubuh kaktus bagian atasnya. Obreggenia denegri ini adalah kaktus yang paling terkenal ya, salah satu kaktus yang paling terkenal di antara semua kaktus, karena spesies ini tuh hanya satu genus dan satu varietas, yaitu Obreggenia denegri. Kaktus ini termasuk kaktus yang soliter, dia tumbuh sendiri di alamnya sana, kemudian dia tumbuh rata dengan tanah. Dan kaktus ini juga dianggap sebagai peralihan antara Areocarpus dan Lopopora, di genus Areocarpus dan Lopopora. Dan ciri utama dari kaktus ini, bagian tubuhnya itu terdiri dari turbekel kecil, dan di ujungnya itu ada duri-duri halus. Dia duri tetapi ya kalau kita pegang seperti ini itu tidak sakit karena dia durinya sangat halus. Dan bagian ujungnya dari Obreggenia denegri itu selalu berbunga. Ketika dia kecil mungkin tidak ada bulu-bulu halusnya, tetapi ketika dia sudah dewasa, bulu-bulu halus akan mulai muncul dan dia semakin membesar itu bulu-bulunya itu akan semakin banyak. Akarnya itu dia akar tunggang, jadi seperti Areocarpus maupun Lopopora, dia ada akar tunggang yang besar yang menancap ke dalam tanah, masuk ke dalam tanah, dan dia fungsinya adalah untuk menyimpan air. Makanya untuk pecinta kaktus, kalau ingin menanam kaktus Obreggenia denegri ini, dicari pot yang bentuknya itu memanjang seperti ini ya. Karena ini akan membantu memaksimalkan pertumbuhan dari kaktus Obreggenia denegri. Dan bunga kaktus ini, bunganya cukup besar di ujungnya ini. Warnanya itu ungu, kemerah-merahan atau merah muda atau pink, warna dari bunga ini. Dan kaktus ini cukup sering berbunga karena dia tidak peduli bulan apa. Yang penting ketika musim panas, pecinta kaktus akan bisa menikmati bunganya ini setiap saat. Kemudian setelah berbunga, kita bisa bantu dengan perkembangbiakan secara generatif, dengan polinasi bisa kita bantu. Dan nanti pecinta kaktus bisa mendapati buahnya. Buahnya itu cukup kecil dan informasinya itu buahnya itu bisa dimakan. Rasanya informasinya itu cukup manis walaupun saya belum pernah memakan buahnya. Dan setelah berbunga, pecinta kaktus bisa diambil bijinya, kemudian bisa dilakukan penyemaian untuk perkembangbiakannya. Dan bijinya sendiri itu walaupun kaktus ini kecil, bijinya cukup besar, panjangnya itu sekitar 1 sampai 1,5 mm. Jadi berbentuk hitam ya, bijinya berbentuk hitam dan itu bisa kita semai. Kaktus ini tuh sebenarnya sangat mudah untuk dibudidayakan. Ketika sudah berbunga, cukup sering berbunga, tetapi kaktus ini cukup membutuhkan waktu lama untuk berbunga, butuh waktu bertahun-tahun sampai dia dikatakan kaktus dewasa. Dan setelah kaktus ini dewasa, dia akan berbunga terus-menerus, tidak berhenti-berhenti, dan bisa dilakukan penyemaian atau perkembangbiakan secara cepat. Dan paling yang perlu diperhatikan adalah ketika kita menyemai atau menanam kaktus ini adalah medianya. Jadi medianya itu dicari betul media yang poros, bisa menggunakan pasir malang atau menggunakan pumice. Dan untuk penyiramannya itu jangan terlalu sering karena kaktus ini punya akar yang menyimpan air, sehingga kalau terlalu sering malah bisa menyebabkan kaktus ini menjadi busuk. Dan biasanya juga karena kaktus ini perkembangannya sangat lambat, beberapa pecinta kaktus bisa melakukan percepatan
itu dengan cara di grafting. Jadi pecinta kaktus bisa angkat kaktus ini kemudian dipotong dan ditempel ke kaktus lain yang berbentuk biasanya yang kolumnar kaktus, bisa menggunakan Pachyscereus atau buah naga, itu bisa ditempel atau disebutnya itu di grafting. Itu akan membantu perkembangan kaktus ini, karena memang kalau dengan cara seperti ini, dengan cara yang normal, kaktus ini akan sangat lambat perkembangannya atau pertumbuhannya itu sangat lambat. Mungkin itu saja informasi dari saya mengenai kaktus Obregenia denegri. Semoga informasi dari saya bermanfaat untuk pecinta kaktus. Salam kaktus.